Baik, kita kembali bertemu dalam pelajaran pemrograman dasar. Dalam pelajaran ini kita melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu menerapkan penggunaan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi. Dan kita dapat membuat kode program dengan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi tersebut. Materi kita selanjutnya adalah operator, karena dalam pertemuan sebelumnya tipe data, variabel, konstanta, dan ekspresi sudah kita pelajari. Yang terakhir kita dalam materi ini adalah tentang operator. Nah, operator itu dalam bahasa Pascal ya. Operator itu adalah, perhatikan di sini, operator adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai data ya, yang dioperasikan untuk suatu nilai data ya. Tanda operasi atau operator di dalam bahasa Pascal dikelompokkan dalam beberapa kategori sebagai berikut ya. Jadi ingat, operator ini adalah simbol-simbol khusus yang digunakan untuk mengoperasikan suatu nilai data. Ya, di pengenalan tipe data, variabel, konstanta, operator, dan ekspresi juga sebelumnya sudah kita coba membahas. Yang pertama adalah operator boolean. Ya, jadi operator boolean ini ya merupakan yang menyatakan suatu kondisi tertentu. Jadi macam dari operator boolean ini adalah, perhatikan tabel berikut ya, ada not, ada and, sama or. Nah, jadi arti untuk not ini ya, hasil output bernilai 1 ya apabila semua masukan nilai bernilai 0. Artinya misal ya, kalau di dalam operasi boolean ya, nilai pertama itu misalnya 1 ya, nilai keduanya itu misalnya 1, maka hasil di sini ya akan muncul tetap 1, karena dia nanti untuk not, hasil output itu akan bernilai 1 kalau masukannya itu 0 ya, atau kebalikan dari nilai itu sendiri ya. Yang kedua adalah n di sini ya, hasil output akan bernilai 1 apabila semua masukan bernilai 1 ya. Kalau dua-duanya bernilai 1, misal 1 dan 1, maka hasilnya adalah 1. Sedangkan 1 dan 0 hasilnya 0 ya. Yang ketiga adalah or. Hasil output akan bernilai 1 apabila masukan salah satunya bernilai 1. Salah satu aja bernilai 1, apakah itu 0 dan 1 atau 1 0, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau kedua-duanya ya tetap bernilai 1 ya. Yang selanjutnya adalah assignment operator ya. Operator ini menggunakan simbol titik 2 diikuti oleh tanda sama dengan ya, atau pemberi nilai ya, assignment operator, pemberi nilai ya, atau menggunakan simbol sama dengan. Perhatikan contoh berikut, A titik 2 sama dengan B. Jadi ini adalah penggunaan dari operator assignment atau assignment operator. Kemudian yang ketiga adalah binary operator ya, digunakan untuk mengoperasikan dua buah operan ya. Operan dapat berbentuk konstanta ataupun variabel
Operator ini digunakan untuk operasi aritmatika yang berhubungan dengan nilai tipe data, integer, dan real. Ya, perhatikan contoh tabel berikut ya. Operatornya misalnya perkalian, ya. Tipe operan yang bisa digunakan adalah real integer ya. Integer real sama integer. Ya, tipe hasilnya nanti real integer real ya. Kemudian pembagian bulat ya, diff atau different ya. Tipe data operannya itu adalah integer ya, dan hasilnya juga nanti integer. Baru ada pembagian ya, ada sisa pembagian atau mod, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Ini tipe operan yang digunakan dan tipe hasil yang dihasilkan. Itu tentang binary operator. Nah, contoh di sini perhatikan ya. 15 dikali 5 sama dengan 75 ya. Berarti ini bilangan bulat ya. 20/3 hasilnya 6,6666 ya. Artinya ini juga bilangan real ya, atau pecahan. Kemudian div 3 hasilnya 6 ya. Pembagian 3 ya hasil dari 6 ya. 20 mod 3 hasilnya 2, sisanya 2 ya. Itu maksudnya ya. Sisanya 2. Ini 20 div 3 maksudnya yang ini ya. Hasilnya dapat 6. 6 kali 3 berapa? 18. Jadi kalau disisahkan berarti sisanya 2. Itu tentang binary operator. Selanjutnya adalah unary operator ya. Unary operator ya dapat berupa unary minus ya dan unary plus. Unary minus digunakan untuk menunjukkan nilai negatif baik pada operan numerik, ini operannya, operan numerik real maupun integer. Unary plus adalah operator untuk memberi tanda plus. Ini memberi tanda plus. Lihat pada tabel berikut operator pada unary. Ini operatornya ya. Plus dan minus, artinya negatif, positif sama negatif. Contoh perhatikan di sini ada negatif 5, ada negatif 2,5, ada positif 7, ada positif 2,5. Itu pemberian yang namanya unary operator ya, menggunakan positif, negatif, atau plus dan minus. Berikut adalah relational operator. Nah, yaitu membandingkan hubungan antara dua buah operan, ya, dan akan didapatkan hasil tipe boolean. Ingat tadi tipe boolean di atas ya. Tipe boolean yaitu true dan false, ya, antara bernilai benar atau salah. Perhatikan operator-operator yang terlibat di dalam ini ya. Nah, yaitu sama dengan ya. Yang kedua lebih besar, yang ketiga lebih kecil, yang keempat tidak sama dengan, selanjutnya lebih besar atau sama dengan, dan yang terakhir kurang atau sama dengan. Ya, itulah relational operator. Kemudian yang keenam adalah logika operator. Terdapat 4 buah ya logika operator, yaitu not, and, or, dan XOR. Ya, operator ini bekerja dengan nilai-nilai logika
yaitu true and false. Ya. True, perhatikan di sini, jika tipe integer bernilai tidak nol. Ya, artinya tidak ada nilai. Baru yang false jika tipe data bernilai nol. Jadi dia benar kalau misalnya 1, sedangkan dia salah kalau nilainya itu 0. Yang ketujuh adalah address operator. Ya, ini merupakan operator yang berhubungan dengan alamat di memori, ya, yaitu ada add atau addresses of operator, alamat dari suatu nilai variabel. Yang kedua ada pangkat, ya, kalau di komputer ini biasanya pangkat, indirection operator, yaitu nilai di alamat yang ditujukan, ya. Kemudian operator ini akan digunakan pada pembahasan mengenai pointer, ya, biasanya untuk pointer atau penunjuk. Baru set operator digunakan untuk operasi himpunan, ya, itu namanya address operator, ya. Berikut contohnya, operatornya adalah tambah, di sini union, kurang perbedaan himpunan, kali perkalian himpunan, ya. Ini kalau di dalam bahasa pemrograman atau dalam program nanti hanya tertentu saja dalam penggunaannya, ya. Selanjutnya yang terakhir adalah string operator atau operator string, ya. Digunakan untuk operasi string, ya. Hanya ada sebuah operator string saja, yaitu operator tambah yang digunakan untuk menggabungkan dua buah nilai string, ya. Nilai string ini tipe data, kalau di tipe data string ini adalah kumpulan dari huruf, ya, atau kalimat. Contoh, nama 1, ya, ini perhatikan, nama 1 sama dengan Asa, ya, Asa. Baru nama 2 namanya Anugrah. Kemudian nama 3 dijumlahkan atau disatukan, ya, bukan dijumlahkan. Nama 1 ditambah nama 2, ya. Nama 1 ditambah nama 2, maka nanti hasilnya Asa Anugrah, ya. Nah, lambang-lambang yang digunakan dalam operator string, ya. Yang pertama itu prioritas pertama itu dalam kurung atau tanda kurung. Yang kedua adalah plus dan tambah, yaitu increment dan decrement, kali, bagi, dan sisa, tambah dan kurang. Operator pemberi nilai aritmatika, yaitu sama dengan, ya, ini semua, ya. Kemudian operator logika NAT, operator relasional, dan operator logika dan atau and or, ya. Itulah pembahasan tentang operator. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, yaitu tentang bagaimana penggunaannya di dalam bahasa program Pascal, ya. Selanjutnya kerjakan latihan berikut, ya. Kerjakan di buku latihan. Perhatikan waktu pengerjaannya, jangan terlambat, ya. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.